Nah, ada beberapa bagian yang interesting dari pembacaan Bapak Ibu ya, dari bukunya Pendeta Bambang Ruseno Utomo. Kita mulai dari satu bagian di halaman 12 ini ya. Jadi di bagiannya ini Pak Bambang menjabarkan sebenarnya apa sih yang terjadi di Jazirah Arab ya. Sebentar saya gedein dikit. Dan mengapa konstelasi pemikiran yang berpengaruh di masa munculnya Islam di Jazirah Arab itu seperti itu ya. Jadi di paragraf yang ini ada bacaannya ya. Di dalam kekuasaan Bizantium dan Sasanid, gereja timur di Syria berkali-kali menderita penganiayaan ya. Dalam sidang ekumena ketiga di Efesus tahun 431 Masehi, ajaran Nestorius yang disebut Nestorian ditolak oleh gereja. Jadi justru gereja yang ortodoks itu di dalam gambarannya Pak Bambang Ruseno di sini melakukan penganiayaan. Persekusi itu bisa terjadi di tangan yang punya ajaran ortodoks. Itu mungkin mengejutkan ya buat Bapak Ibu, tapi buat Bapak Ibu yang mencermati sejarah, hal semacam itu terlalu sering terjadi gitu ya. Nah, kemudian terjadi dua denominasi di Syria, yaitu Gereja Syria Barat yang menjadi monofisit ya. Ini perdebatan sangat besar ya waktu tahun 431 ini. Lalu Gereja Syria Timur yang disebut Nestorian ya. Ini kadang-kadang juga buat yang nggak belajar sangat mendetail ya. Kadang-kadang ini dijadikan satu ya, karena pokoknya ini adalah pecahan yang tidak sesuai dengan Chalcedon begitu ya. Tetapi sebenarnya mungkin ada bagian-bagian perbedaan-perbedaan kecil ya di sini. Nah, denominasi monofisit juga dipegang teguh gereja di Mesir yang pusatnya Alexandria, dan denominasi Nestorian diikuti gereja yang ada di Persia di bawah pemerintahan Sasanid. Keduanya adalah gereja yang tetap tidak mau mengakui hasil konsilia ekumene keempat di kota Chalcedon pada tahun 451. Jadi yang dianggap ortodoks, yang gereja dari barat, yang muncul terus diwarisi sampai sekarang itu yang Chalcedon 451 ini. Ya, sehingga sempalan-sempalannya gereja monofisit dan Nestorian ini dipandang tidak ortodoks ya, dan mengalami persekusi. Ya, jadi karena itu sering menderita penganiayaan gitu ya kata Pak Bambang ya, dari pemerintah Bizantium. Ya, karena penguasanya yang juga melegitimasi ajaran yang ortodoks dan sah itu terus mempersekusi juga yang ajarannya berbeda ya. Hal yang sama juga terjadi pada gereja monofisit di Mesir, sedangkan gereja Nestorian berkembang ke arah timur ke Anatolia, Kurdistan, Mesopotamia bagian utara, dan Persia. Di bawah kekuasaan Imperium Sasanid yang agama negaranya adalah Zoroastrianism, keadaan ini juga menjadikan gereja Nestorian selalu hidup di dalam penganiayaan berat sampai tahun 410. Jadi ini latar belakang sejarah menjelang munculnya Islam di abad ke-6 ya. Ketika gereja diakui sebagai agama yang diizinkan oleh pemerintah, penganiayaan tersebut mulai berkurang. Di Ethiopia, denominasi kekristenan kerajaan Abyssinia adalah monofisit, mengikuti gereja ortodoks yang ada di Mesir. Dapat dikatakan pada masa-masa penganiayaan baik oleh pemerintah Bizantium maupun pemerintah Sasanid, Jazirah Arab sering merupakan tempat pelarian yang cukup aman bagi mereka yang dikejar-kejar. Jadi kalau dikejar, dipersekusi, gereja-gereja yang non Chalcedon itu ya, ataupun pihak-pihak yang lain ya, karena berseberangan dengan penguasa yang Bizantium dan Sasanid, terus mereka larinya ke Jazirah Arab. Sehingga di Jazirah Arab itu berkumpul ya berbagai pengaruh pemikiran dan ajaran yang menjadi tempat bergolaknya pemikiran-pemikiran baru menjelang munculnya Islam, begitu ya. Sehingga kalau kita baca ya atau bayangkan ya, kan agama Islam memang juga mengakui ada semacam jalur yang diwarisi dari agama Abrahamik ya, dari Yahudi dan kekristenan begitu ya. Karena ada legenda Bahira, ada klaim bahwa Parakletos menunjuk kepada Muhammad ya. Ada klaim juga dari PL kalau ada ayat yang bicara tentang nanti ada nabi yang seperti
kamu begitu ya, menunjuk ke Musa itu menunjuk ke Muhammad juga begitu ya. Nah, jadi ada tautan-tautan tersebut ya, sehingga sebenarnya ada bagian dari alur sejarah Islam itu memang mengakui ya bahwa ini alur warisan tradisi agama yang sama. Tapi terus terjadi perbedaan-perbedaan ya, karena memang arus pemikiran kekristenan bahkan yang bergerak ke arah Jazirah Arab itu juga mengandung komponen-komponen yang dianggap non-ortodoks yang tidak sesuai sejalan dengan Kalsedon tahun 451 itu misalnya. Ya, jadi kompleksitasnya sejauh itu. Lalu Pak Bambang Ruseno juga di texting juga ada yang mengutip ya, bilang bahwa kemungkinan besar Muhammad memang tidak pernah membaca teks kitab suci Kristen maupun Perjanjian Lama begitu ya, karena teks itu muncul di dalam bahasa Arab baru setelah waktunya Muhammad begitu ya, sehingga cerita-cerita tradisi di dalam agama yang sebelumnya itu kemungkinan besar diwarisinya lewat tradisi oral ya, lewat kisah-kisah verbal begitu ya, bukan lewat teks yang dibaca langsung. Karena kalau ada teks yang dibaca langsung, besar kemungkinan kalau dikutip itu lebih verbatim ya daripada kalau diceritakan, dikisahkan secara verbal begitu ya. Sama kayak kita kalau baca cerita si Kancil, kalau kita baca maka kita bisa lebih verbatim teksnya. Tapi kalau misalnya masing-masing berusaha cerita versi kisah si Kancil itu sendiri-sendiri begitu ya, maka mungkin kisahnya jadi ada perbedaan-perbedaan ya. Bahkan kalau kita sekarang ditanya kisah si Kancil yang mana sih yang kita tahu begitu ya, ada kisah si Kancil melawan buaya, kisah si Kancil berlomba lari atau yang mana gitu ya. Itu bisa banyak versi gitu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau tradisi agama muncul dari oral tradition, memang bisa terjadi variasi-variasi. Dan itulah kondisinya ya yang ada di Jazirah Arab. Dan ya, kenyataan bahwa agama itu sering mempersekusi yang lain ya, terutama juga yang ortodoks ya, bisa saja mempersekusi yang lain, itu memang terjadi di sejarah ya. Dan kita perlu mencermati juga ya, supaya mungkin tidak mengulangi sejarah di bagian itu ya. Kalau Bapak Ibu baca sejarahnya kolonialisme, waktu Spanyol dan Portugis menjajah negara-negara Afrika atau Amerika Latin gitu misalnya ya, oh itu kejamnya minta ampun ya. Kalau Bapak Ibu lihat teolog-teolog Amerika Latin misalnya yang teologi pembebasan itu sebenarnya merespons terhadap bagian sejarah yang itu. Ya, kita sering sekali dari tradisi yang ortodoks cuman melihat oh itu sosial gospel ya. Itu liberal gitu ya misalnya dengan cap-cap labeling tertentu ya. Tetapi teolog-teolog Amerika Latin itu tumbuh di dalam sejarah yang orang di Amerika Latin itu ditodong senjata, disuruh convert agamanya. Kalau enggak ya ditembak, gitu ya. Dan diperbudak ya di dalam kondisi yang seperti itu, begitu ya. Sehingga sebenarnya di texting yang terdahulu ya, Pak Patrick itu mempertanyakan ya, apakah kondisi misalnya kekristenan dan Islam di Indonesia juga ya membawa pengaruh sejarah itu ya, bahwa di Indonesia yang melakukan kolonialisme adalah yang pihak yang Kristen. Ya, jadi VOC datang merampas sumber daya alam, menodong senjata, menyiksa, memaksa begitu ya. Terus agamanya Kristen ya. Jadi ngomong-ngomong soal Yesus dan cinta kasih ya. Dan mungkin tradisi kekristenan yang diwarisi VOC adalah ya udah kamu percaya Yesus aja, asal nggak berontak dan melawan VOC ya nggak apa-apa. Silakan percaya Yesus yang semacam itu, begitu ya. Sehingga mungkin juga tradisi kekristenan di Indonesia lebih cenderung pasif dan non politis ya. Berbeda misalnya di dalam tradisi-tradisi di negara lain yang trajektori sejarahnya sedikit berbeda. Ya, dan kontrasnya dengan Islam adalah Islam munculnya di Indonesia justru lewat ini ya, lewat perdagangan, lewat cara-cara yang lebih damai. Ya, ada kisah-kisah seperti Wali Songo begitu ya di Jawa ya, yang munculnya di dalam tradisi yang lebih sufi begitu ya, lebih mistik gitu ya. Lalu dengan
melebur kepada budaya lokal terus diterima. Sehingga kenyataannya adalah ketika VOC menjajah Indonesia, kerajaan-kerajaan yang melawan VOC itu Majapahit, Demak, kerajaan di Aceh, itu kebanyakan kerajaan-kerajaan Islam, begitu ya. Sehingga Islamlah yang dirasa lebih merakyat, mengakar dan melawan penjajahannya dibandingkan kekristenan. Kalau Bapak Ibu lihat sejarah di Korea Selatan gitu misalnya ya, kekristenan itu diterima baik. Ya, memang sih nggak sangat mayoritasnya, mungkin sekitar 25% ya. Mungkin sisanya masih banyak juga yang Buddha ya. Tetapi di dalam sejarah waktu turbulen perang Korea itu ya, dan Korea itu diserbu oleh Jepang dan Korea Utara begitu ya. Termasuk yang memberikan perlawanan terhadap Jepang adalah seminari-seminari dan mahasiswanya. Ya, misionarisnya yang dari Amerika sih mungkin berusaha menahan diri ya, nggak terlalu terlibat dalam politik karena nanti jadi membahayakan mahasiswa-mahasiswa seminarinya ya. Tetapi begitu misalnya tentara Jepang itu menuntut ya, kamu harus tunduk menyembah bendera matahari terbit atau enggak, begitu ya, maka taruhannya adalah buat mahasiswa seminari kita harus mengambil sikap nih, apa yang harus dilakukan ya, menyembah Tuhan atau menyembah bendera penjajah ini begitu ya. Dan di dalam konteks yang semacam itu kekristenan menjadi semacam kekuatan keyakinan yang membebaskan ya, sehingga diterima ya di Korea Selatan, diterima cukup baik ya di dalam masyarakatnya gitu. Berbeda misalnya dengan di Jepang atau di China juga ya, yang Inggris masuk ke China dengan bawa opium, dibawa todongan senjata juga dan lain sebagainya, sehingga sejarah ininya juga sangat turbulen ya. Umat Kristen di China mungkin sekarang sangat banyak ya, tapi underground semua ya, mungkin diestimasi orang antara 50 juta sampai 100 juta, nggak ada orang yang benar-benar tahu jumlahnya berapa karena underground. Karena begitu agama itu bisa mengumpulkan massa yang cukup banyak, bisa ditakuti ya sebagai satu kekuatan oleh pemerintah, nanti bisa ini juga disupres juga begitu ya, dengan berbagai kekuatan militer maupun politik begitu ya. Nah, jadi suka atau tidak suka ya, realitasnya agama itu muncul ya, terbelit di dalam sejarah dan dalam kondisi sosial politik di zamannya. Ya, itu kita amati di dalam berbagai perkembangan agama ya. Dan kalau agama memang tidak relevan ya, di dalam kehidupan sosial dan politik, jangan-jangan agama itu memang tidak layak ya untuk hidup lebih lanjut begitu ya. Tuhan macam apa gitu ya, yang tidak terlibat di dalam kehidupan manusia dan umat pengikutnya begitu ya. Nah, jadi even di dalam sejarah Protestan juga ya, kalau Bapak Ibu baca kisahnya Martin Luther ya, atau kisahnya Calvin ya, kenapa reformasi itu munculnya di Jerman ya? Karena Luther punya temannya Prince Frederick the Wise ya, yang juga nggak suka ya dipajakin sama Italia begitu ya, supaya bisa bangun gereja Santo Petrus di Roma begitu ya. Sehingga itu selalu ada aspek-aspek politik itu ya. Sehingga begitu Martin Luther itu disidang, terus pulang ada bahaya dibunuh, diculik langsung sama Prince Frederick the Wise, disembunyikan di castle-nya begitu ya. Karena ini memang temannya Martin Luther ya. Dan waktu petani-petani itu belakangan ya setelah reformasi memberontak ya melawan The Prince, Martin Luther belainnya The Prince. Ya, sehingga di Jerman ya, antara gereja sama negara itu relasinya sangat dekat. Ya, gereja itu ditopang oleh pajak negara. Pendeta-pendeta itu dihidupi dari uang pajak ya, dan untuk renovasi gereja dan lain sebagainya ada pajak tuh. Dan kalau mengaku orang Kristen di Jerman ya bayar pajak agama begitu ya, supaya bisa menopang kehidupan gereja yang ada di sana. Jadi gereja sama negara itu dekat relasinya. Berbeda misalnya dengan di Amerika ya, antara gereja sama negara, state and church itu ada pemisahan yang keras. Karena memang orang-orang Amerika itu lari dari Eropa, karena di Eropa ada perang agama dan persekusi di zaman medieval itu. Lalu begitu mendarat di Amerika, bilang kita harus buat dunia yang baru ini ya, di mana agama dan negara itu ada batasnya begitu ya. Sehingga kalau
agama di Amerika itu dan gereja lebih di realm private, bukan sesuatu yang sifatnya didukung atau menjadi bagian negara begitu. Nah, jadi kalau kita baca kitab suci ya terus menutup mata terhadap realitas-realitas sosial dan politik, jangan-jangan kita bisa cukup banyak blind spotnya ya, karena kalau kita lihat sejarahnya, dan kebetulan Pak Bambang Ruseno ini waktu menelaah soal munculnya Islam, ini juga ya mulai dengan kisah sejarahnya, sehingga kita tuh bisa mengambil jarak ya, lalu melihat bagaimana agama ini memenuhi kebutuhan umat itu pada saat itu ya, dan kita bisa lebih memahami ya tanpa dari awal itu melakukan judgement ya terhadap ini kebenaran doktrinal atau dogmatis dari agama tersebut. Nah, ya mungkin sampai segitu dulu. Ada komentar atau pertanyaan nggak? Nanti kita lanjut lagi. Ada beberapa poin yang cukup interesting lagi dari texting Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau komentar sejauh ini? Silakan kalau ada. Masih aman? Pak, saya mau nanya boleh Pak? Iya Pak. Di bacaan itu kan ada dibahas apa? Ternyata di daerah Arab pun mereka udah punya legenda tentang Ibrahim gitu Pak, atau Abraham gitu. Yang saya kepikiran tuh, apa jangan-jangan sempalan itu juga udah ada dari masa Abraham itu ya Pak. Jadi kalau Yahudi itu dia pindah agak ke timur, agak ke kiri, tapi di Arab juga mereka tetap punya legenda tentang Abraham gitu. Apakah ada kemungkinan kayak gitu ya Pak? Ya, sangat bisa jadi ya. Karena sebenarnya kan kita lihat juga kalau kita baca di kisah para rasul ya, ada sida-sida dari Ethiopia ya, ada kisah itu ya. Jadi kekristenan itu memang udah menyebar ya ke berbagai tempat di diaspora, nggak melulu ada di Yerusalem Yudea begitu ya, sampai ke Ethiopia ya. Dan bahkan kalau di Perjanjian Lama kan ya Hagar itu dibuang juga ya. Dan kisah-kisah tradisi Islam itu memang lebih meyakini dan lebih sentral melihat tradisi itu diwarisi dari Ismail dan dari Hagar gitu ya. Nah, sehingga influence itu bisa jadi memang sudah lama. Hanya di dalam bukunya ini memang Pak Bambang Ruseno itu berusaha memotret konteks sejarah yang lebih dekat ya, tahun 400-an ya. Abad keempat belakang, jadi 200 tahun terakhir sebelum munculnya Islam, apa yang terjadi di sekitar Jazirah Arab itu ya, dan bagaimana pergolakan pemikiran-pemikiran, karena sejarah dekat itulah backgroundnya yang bisa membentuk apapun yang muncul ya pada zaman itu di Jazirah Arab gitu. Dibanding misalnya sejarah yang udah terlampau jauh ya, tapi bahwa influence itu ada tampaknya iya. Ya, ada lagi pertanyaan atau komentar sebelum kita lanjut? Ya, saya nggak tahu juga ya seberapa ini ya kental ya kuliah-kuliah church history ya yang Bapak Ibu tekuni ya. Kalau Bapak Ibu belajarnya tradisi reform ya, ada juga bagian dari tradisi reform itu yang mempersekusi kelompok yang lain. Ya, cuman mungkin sih nggak tahu Bapak Ibu waktu di belajar sejarah apakah belajar juga ya bagian itu. Misalnya kalau Bapak Ibu baca sejarahnya Anabaptis ya di Swiss itu Zwingli ya. Di reformasi Swiss itu yang dipicu oleh Zwingli itu agak turbulen ya. Zwingli itu masih mengakui gereja sebagai bagian dari otoritas yang terkait dengan negara ya. Sedangkan kelompok yang Anabaptis itu nggak mau. Jadi slogan seperti sola scriptura
itu bergemanya itu kentalnya justru di bagian Anabaptis itu, karena merasa bahwa kita nggak mau lagi ya pakai otoritas negara itu yang seringkali kadang-kadang jadi terlampau otoriter begitu ya. Lalu menolak dibaptis oleh gereja yang dinaungi negara, kelompok Anabaptis itu. Yang maunya murni ke Alkitab aja, begitu klaimnya mereka ya. Dan menghadapi yang seperti itu, kelompok-kelompok Anabaptis itu ditenggelamkan di sungai di Swiss itu, menerima persekusi ya. Jadi kalau baca sejarah-sejarahnya agak kejam itu di situ ya. Sehingga kelompok Anabaptis itu bisa kadang suka mengolok-olok bilang bahwa kita ini anak tirinya reformasi gitu ya. Coba aja baca buku-buku sejarah yang lebih serius ya. Terus ada bagian-bagian sejarah kelamnya reformasi juga tuh di situ. Ya, nah cuman mungkin kalangan reform sendiri kadang nggak terlampau gemar ya mempelajari bagian-bagian itu. Saya waktu studi justru mencermati bagian-bagian itu dengan berusaha lebih mendetail ya, karena ternyata sejarah ortodoksi yang kita pahami itu kadang makan korban begitu ya, dan siapa itu korban yang kita abaikan ya di dalam sejarah kita begitu ya, dan bagaimana supaya kita tidak mengulangi lagi sejarah yang sama. Kalau Bapak Ibu baca kisah Sarah dan Hagar juga ya di Perjanjian Lama ya, kisah itu juga agak ambivalen ya kalau Bapak Ibu cermati ya. Karena juga di dalam kisah itu ada nuansa ini Sarah memang memberikan Hagar kepada Abraham supaya bisa punya anak, tetapi begitu udah punya anak dia malah benci begitu ya. Terus semacam dijahatin ya, dibully itu Hagar ya, dipersekusi ya. Sehingga Hagar itu menerima ya perlindungan dari Tuhan ya, walaupun dia dibuang tapi dia dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, orang Kristen tuh kalau baca bagian itu tuh agak bingung juga bacanya gitu ya. Paulus itu bicara tentang Hagar itu sangat keras begitu ya. Karena ini adalah anak-anak perbudakan anak-anak Hagar, sedangkan anak-anak Sarah adalah anak janji gitu ya kalau kita baca di Galatia ya. Sehingga dikotomi itu rasanya keras. Tapi kisah di Perjanjian Lama itu sendiri bahkan menyelipkan semacam ambivalensi tertentu ya, bahwa yang anak perjanjian itu dan ibu perjanjian itu Sarah justru mempersekusi yang lain begitu ya, dan Tuhan itu memihak kepada yang lemah dan membela yang lemah begitu ya. Nah, jadi kadang di dalam nuansa agama-agama ya, dan juga kita masih baca ya di kitab suci itu bisa ya ada semacam keterkiliran semacam itu tuh ya, yang mungkin juga perlu kita cermati ya di dalam pembacaan, tafsir dan penghayatan agama kita sih, supaya kita beragama itu nggak jadi cenderung fundamentalistis terus mempersekusi yang lain dengan dalih kebenaran ya, dengan terlampau mudah ya, karena sejarah semacam itu berulangnya terlalu sering sih. Nah, Pak, saya mau tanya Pak, boleh? Oh iya nih. Iya. Ya silakan Pak. Tadi jadi kepikiran tentang misalnya tentang persekusi, tentang katakanlah sisi kelam dari misalnya dari reformasi begitu. Contohnya misalnya John Calvin pada saat menyetujui pembunuhan Servetus ya kalau nggak salah itu siapa itu selalu kalau penjelasannya ke reform itu penjelasannya adalah pada zaman itu memang itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang pada saat itu memang harus ada hal-hal seperti itu, tetapi dan itu akan menjadi aneh kalau memang dari kita yang zaman modern yang menilai itu. Nah itu kalau menurut Pak Ihan gimana Pak? Karena selalu kalau kita mau mencoba untuk mengulik sisi kelam itu, kita selalu sudah dibatasi dengan bahwa ya memang pada saat itu memang itu konteksnya wajar seperti itu. Ya memang masyarakat kuno memang berbeda ya dari konteks masyarakat modern. Kita belajar untuk menjauhi pola-pola kekerasan begitu saja ya, mungkin juga belum terlalu lama ya. Karena Perang Dunia Pertama 1918, Perang Dunia Kedua 1945. Ya, belum terlalu jauh ya kita keluar dari pola-pola yang semacam itu begitu ya. Dan apalagi kalau kita urut ke zaman medieval ya begitu ya, siapa yang kuat dia mempersekusi yang lemah begitu ya. Dan ya memang di dunia kuno kalau peperangan antara bangsa atau suku itu
selalu memang melibatkan bukan cuman dunia ini, tetapi juga dunia yang divine, begitu ya, divinitas itu. Karena kalau satu bangsa kalah, maka Tuhannya itulah juga yang kalah ya. Kita baca di kitab-kitab Perjanjian Lama kan seperti itu ya. Nah, jadi kita keluar dari tradisi-tradisi kekerasan itu mungkin karena kengerian Perang Dunia Kedua ya. Begitu bom atom itu jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, terus seluruh dunia tuh mulai berpikir ya, apa kita nggak bisa punya dunia yang lain ya. Dan kalau senjata kita udah sampai level itu dan semua orang menumpuk senjata nuklir gitu ya, begitu ada yang satu pencet tombol seluruh dunia habis begitu ya, sehingga kita perlu ya mengambil jarak dari dalih-dalih perang yang semacam itu ya, yang the wars to end all wars begitu ya. Itu kan dilemanya waktu mau jatuhin bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, perlu nggak dijatuhin begitu ya. Dan itu makan korban ya, orang-orang yang nggak bersalah. Tetapi kalau nggak dijatuhin terus gimana? Perang Dunia Kedua akan berlanjut berapa puluh tahun lagi, makan korban berapa banyak lagi. Ya, jadi itu pilihan-pilihan buah si malakama ya. Tetapi begitu selesai Perang Dunia Kedua, terus Hitler diadili, lalu mulai muncul ya formulasi-formulasi hak azazi manusia ya. Kalau perang juga harus ada etikanya begitu ya. Sipil nggak boleh diperangi ya, wanita dan anak-anak nggak boleh. Bahkan kalau tentara udah menyerahkan senjata, dia juga harus dianggap sipil ya. Jadi tawanan perang nggak boleh disiksa begitu ya. Jadi ada ya etika-etika event berperang yang etis itu seperti apa. Walaupun kalau udah di medan peperangan seringkali sih sulit juga ya menjalani yang kayak gitu, karena begitu musuh itu culas ya, misalnya pakai helikopter palang merah untuk menyerang dan lain sebagainya, nanti yang sebelah sini akan berusaha pakai cara licik juga begitu ya. Jadi susah banget etika perang itu. Nah, jadi argumen bahwa zaman medieval itu dan zaman sebelum modernitas ya, di bawah abad ke-16 itu dunia yang luar biasa berbeda ya. Kita nggak bisa membayangkan itu ya, perang salib itu terjadinya seperti gimana ya, bunuh-bunuhan gitu ya atas nama agama, dan di blessing oleh paus sendiri dari Roma begitu ya. Itu kayak apa nuansanya gitu ya, mungkin kita nggak bisa membayangkan sih ya. Itu dunia yang memang jauh berbeda ya. Sehingga memang benar ya bahwa kita tuh kalau pakai standar-standar dunia zaman sekarang terus menilai sejarah bisa unfair. Ya, kisah Calvin memang harus dilihat di dalam konteksnya, dan terutama terhadap Servetus ya. Kalau Bapak Ibu cermatin sejarahnya ya, baca aja banyak kok historical account-nya soal Calvin dan Servetus ya. Calvin itu berusaha menghindari Servetus sebenarnya ya, dan Servetus itu memang pikirannya non ortodoks dan memang pingin nantangin Calvin gitu ya. Datang nyariin ke Jenewa, Calvinnya nggak mau nemuin gitu ya karena enggan konfrontasi yang seperti itu ya. Tetapi akhirnya ya terjadi kasus itu ya, terus akhirnya dihukum mati ya Servetusnya. Tapi bahwa hukuman mati ya di zaman yang seperti itu memang umum. Ya, Calvin sendiri waktu dia kuliah di Paris itu kan mau digerebek ya, karena dia ada rektor temannya di universitas di Paris baca pidato, terus pidatonya sangat mirip ya dengan pikiran-pikiran Lutheran. Terus langsung ada yang ditangkepin terus masuk penjara. Calvin tuh lari ke Swiss begitu ya. Kalau enggak dia juga dicurigai dia ikut menulis pidato itu ya, mungkin dia termasuk yang akan diciduk begitu ya. Dan kalau udah diciduk nanti ya bisa tahu-tahu dieksekusi begitu ya. Luther juga gitu kan, waktu itu makanya diculik sama Prince Frederick the Wise ya, karena udah disidang gitu ya, terus menang atau kalah di dalam perjalanan pulang bisa aja tiba-tiba di hire pembunuh, disikat dia begitu ya, karena terlampau mengganggu gitu ya. Jadi dunia yang medieval itu memang dunia yang sangat berbeda sih ya. Makanya juga orang-orang Eropa itu waktu pindah ke Amerika nggak mau juga punya dunia yang seperti itu lagi ya, bunuh-bunuhan atas dasar agama begitu ya, sehingga bertekad ya membuat dunia yang berbeda ya. Tapi apakah dunia di Amerika yang mempolarisasi agama dan negara seperti itu dan ekses-eksesnya kita sukai juga ya sebagai alternatif, atau justru kondisi di Indonesia yang lebih baik ya,
di mana ruang publik itu nggak mesti dipaksa steril dari semua hal agama, melainkan kita bisa bicara dan berdialog begitu dengan lebih bebas. Nah, itu apa dilema-dilema yang kita harus jawab ya di dalam dunia modern kita. Jadi bisa benar sih Pak argumen orang-orang yang membela Calvin itu ya, dan kasus Calvin itu sih cukup khusus ya. Dia nggak pingin ya sebenarnya mempersekusi Servetus, itu dia agak enggan sebenarnya. Iya, thank you Pak pertanyaannya. Ada pertanyaan, komentar lagi? Ini jadi luar biasa seru nih diskusinya. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu sedikit ya. Jadi yang menarik perhatian Bapak Ibu juga ya di texting, misalnya dari halaman 17 ya. Ini coba saya cari dulu halamannya. Nah ini ya. Nah, jadi Pak Bambang Ruseno itu menggambarkan ya di Jazirah Arab ya, kekristenan itu yang memang juga mungkin dari lebih dari sempalan yang lebih nestorian itu ya, juga berinteraksi ya dengan mungkin kepercayaan lokal yang lebih politeis ya, sehingga terjadi sinkretisme begitu ya, itu istilah yang dipakai Pak Bambang Ruseno ya. Dan di dalam praktek keagamaan yang bercampur dengan agama-agama suku itu ya muncul fenomena-fenomena ya, misalnya sampai tahun 683 Masehi ditemukan gambar Maria dengan bayi Yesus dan salib yang terdapat di Ka'bah yang sebelumnya bersama-sama patung-patung dan berhala yang lain ya. Sehingga di dalam kritik-kritiknya terhadap orang Kristen ya, Quran itu menunjuk ya seolah-olah orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Dan 3 Tuhan itu adalah siapa? Allah, Maria, dan Yesus. Gitu ya. Kalau orang Kristen lihat baca ayat Quran yang ini ya, orang Kristen modern ya, sekarang kita baca gitu ya. Misalnya Al-Maidah 5 ya, 116-117 ya. Coba kita baca ya. Ntar saya tunjukin ya dari Quran Web ID aja, karena di situ ada tafsir dari Kemenaknya juga yang nanti bisa kita lihat ya. Nah ini ya. Ini dari quranweb.id ya. Ini Al-Maidah ya, surah 5, 116 ya. Ini dari Quran Web ID enak juga karena Bapak Ibu kalau mau bisa dengar lafalannya juga. Ini ya, coba saya share screen lagi ya. Pakai share soundnya ya. Terus kita bisa bunyikan nih ayat 116 gitu misalnya. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu bacaan Arabnya seperti apa, bisa juga ya. Jadi sekalian kalau mau serius belajar gitu ya, bisa ya. Nah, ini juga ada terjemahan bahasa Indonesianya, terus ada tafsirnya di sini ya, ada tafsir ayatnya. Jadi ini peralatan yang cukup lengkap ya buat kalau kita belajar itu cukup enak ya. Ini saya bacakan ya ayatnya ya. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Lalu di ayat 117, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Maksudnya Isa ya bilang kepada Tuhan, tidak pernah mengatakan selain yang Allah perintahkan ya, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang menguasai mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini ya, umat Kristiani itu biasanya merasa, loh Quran kok salah ya? Mana ada orang Kristen yang memahami Tritunggal itu sebagai Maria, Yesus, dan Allah begitu ya? Karena
even orang Katolik saja yang punya praktek devosional ya, melakukan doa Salam Maria gitu ya misalnya, kalau ditanya Allah Tritunggal itu siapa, ya tidak akan menjawab Maria, Isa, dan Allah Bapa begitu ya. Ya karena bukan itu ya pemahamannya. Jadi ini kayak kok Quran misunderstanding begitu ya. Nah kalau kita lihat tafsirnya ya, kok tafsirnya nggak muncul, bentar. Oh nih, ada tafsir Kemenak ya. Pada ayat ini Allah berkata, apakah Isa dan ibunya telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, begitu ya. Jadi memang ayatnya itu Isa itu ditanyai oleh Allah, kamu ya yang mengajarkan bahwa ini ada 3 Allah ya, kamu, ibumu, dan adalah Allah selain Allah yang lain begitu ya. Nah, Isa mengatakan bahwa pernyataan di atas adalah tidak benar karena dia tidak berhak menyatakan sesuatu yang tidak patut bagi dirinya dan ibunya. Jadi di dalam ayat Quran ini Yesus sendiri menyangkal begitu ya bahwa dirinya mengklaim divinitas bagi dirinya dan bagi ibunya begitu ya. Yang dia konfirmasi adalah harus menyembah Allah saja ya. Nah, terus persoalan Tritunggal yang aneh itu ya. Ini ya, mungkin di paragraf terakhir ini dari tafsir Kemenak ini ya. Allah menanyakan apakah Nabi Isa menyatakan diri dan ibunya sebagai Tuhan karena orang-orang Nasrani di Najran banyak yang menganggap Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Ya, jadi ini mungkin penjelasan yang mirip dengan yang dipaparkan Pak Bambang Ruseno ya. Di sana terjadi sinkretisme sehingga agama-agama Kristen itu bercampur dengan agama-agama kesukuan. Lalu di Ka'bah ada gambar yang semacam itu ya, bercampur juga gambar Maria, Yesus, dan patung-patung ilah-ilah yang lain ya. Nah, lalu tafsir Kemenak ini bilang, yang penting ayat ini merupakan jawaban Nabi Isa yang dengan tegas tidak pernah menyatakan diri dan ibunya sebagai Tuhan. Jawaban ini perlu untuk diketahui oleh murid-murid Nabi Isa maupun semua pengikutnya. Gitu ya tafsir Kemenak ya. Nah, dari sisi orang Kristen, ya memang jadinya adalah orang Kristen nggak ada kok yang pernah mengakui Maria sebagai Tuhan begitu ya. Jadi nggak pernah dari awal, even konsep Tritunggal bukan yang semacam itu. Nah tapi memang tampaknya waktu di Jazirah Arab terjadi ya fenomena semacam itu sehingga ketika komunitas Muhammad mula-mula itu berinteraksi dengan kelompok-kelompok Kristen yang ada di sana, bisa ada kesan bahwa Maria itu menjadi sesembahan juga. Bu Diana angkat tangan, silakan Bu. Ya Pak, sorry, saya masih agak bingung. Jadi ayat yang tadi di Al-Quran itu tuh dipercayainya itu apa sih? Dari cerita-cerita pada saat itu, misalkan kayak oh ya dulu ada cerita Nabi Isa ditanyakan seperti itu bla bla bla, atau dipercayai itu memang kayak apa sih, saya kurang ngerti juga, kayak diilhami gitu waktu Nabi Muhammad menuliskan Al-Quran gitu. Karena maksud saya gini, kalau itu dengar dari cerita-cerita bukan diilhami gitu ya, itu kan sudah tahun 600-an gitu ya. Apakah saya sorry ya, saya mungkin pikirannya agak ruwet gitu, campur sana sini. Itu tuh apakah kayak kanonisasi New Testament itu nggak diakui di daerah situ, jadi ceritanya banyak macam-macam. Terus apakah juga berarti kan ini Nasrani yang apa ya, yang berarti juga pecahan dari apa yang tadi Nestorian itu ya, yang tidak saya nggak ngerti deh, Nestorian itu apakah tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan gitu. Saya juga kurang paham Nestorian. Jadi apakah gitu ya. Jadi kayak pernyataan ini tuh dari cerita-cerita. Kalau dari cerita-cerita berarti kan juga asalnya dari kelompok Nasrani yang unortodoks gitu ya, kalau kita dari kacamata kita sekarang ngomongnya gitu.
Tapi kalau diilhami gitu, kalau diilhami ya itu ya saya nggak bisa ngomong karikatur juga sih, tapi ya itu kan diilhami, kita juga nggak secara sejarah apa buktinya gitu sih. Mungkin saya kurang jelas pertanyaan, cuman saya agak bingung aja ya. Ya, saya paham sih pertanyaannya, karena kalau kita runut secara historical ya, bagaimana kejadian Nabi Isa itu bisa ada semacam witness-nya kalau catatannya Quran itu memang terjadinya 600 tahun kemudian ya, setelah zaman kehidupan Yesus begitu ya. Apakah itu ada historical claim di situ ya? Nah, tapi memang tradisinya Islam ya tidak membuat historical claim yang semacam itu ya. Itu memang pola berpikir kita di dalam ini ya, historical criticism modern ya. Kalau di dalam tradisi Islam, memang yang dipahami adalah seluruh isi Quran itu udah ada cetakannya di surga, begitu ya. Itu induknya Quran yang diturunkan ya kepada Muhammad, dan bahkan Muhammad kan secara tradisional dipercayanya buta huruf ya, sehingga tidak bisa ya melakukan intervensi ya terhadap ayat-ayat yang disuruh melafalkan itu begitu ya, sehingga itu dipercaya murni begitu ya, mekanistis, kata-katanya itu hanya lewat pelafalan Muhammad begitu ya. Dan kisah-kisah yang dari masa lampau itu ya, kisah nabi-nabi termasuk kisah Nabi Isa di sini ya, itu diyakininya ya dari pengilhaman ya, dari malaikat Jibril yang membawa pesannya dari surga itu begitu ya, sehingga ya klaim pengilhaman itu sih yang memang terus jadi sulit ya kalau disandingkan dengan historical criticism gitu. Jadi kalau saya klarifikasi, jadi meskipun misalkan tidak ditemukan bukti atau cerita atau apapun itu tradisi, ya itu nggak matters gitu, karena presuposisinya ya udah ini diilhami gitu ya Pak. Betul. Ya. Karena memang begitu diilhami kan pertanyaannya terus jadi apakah Tuhan tidak mampu ya mengilhami secara word by word itu dan tanpa salah terhadap hal-hal yang terjadi di masa lampau begitu ya. Nah, sebenarnya klaim-klaim historical criticism itu ya, kalau kita kenakan kepada kitab suci Kristen ya, itu juga bisa muncul banyak pertanyaan sih ya. Misalnya di kalangan Bible scholars yang modern ya, kan kalau di kitab Yosua itu tampaknya ada penggambaran perang-perang yang sangat besar ya, di mana Kanaan itu diserbu ya oleh pasukan yang dipimpin oleh Yosua dan direbut, dan terus ada kota-kota yang dibakar dan besar-besaran gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau ada kota yang dihancurkan ya di zaman kuno, biasanya bisa ada jejak arkeologisnya gitu, kota yang dihancurkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah jejak-jejak arkeologis itu sampai sekarang nggak pernah ditemukan. Ya, jadi sehingga banyak Bible scholars juga yang bilang ya ada kemungkinan itu peperangan dan pergesekan yang kecil ya, tidak sebesar yang digambarkan di Yosua, dan terjadinya dalam kurun waktu yang lebih panjang. Pelan-pelan daerah Kanaan itu diduduki oleh Israel begitu ya. Nah ada seorang scholars Yahudi ya namanya Jacob Neusner ya, itu dia memang orang Yahudi, dan dia merekonstruksi ya pemahaman rabbinic tradition ya terhadap PL. Itu jadi kalau orang-orang Yudaisme membaca PL itu berbeda ya dari orang Kristen ya. Misalnya PL itu buat orang Yahudi bukan, misalnya kisah Adam itu bukan cerita soal dosa asal ya. Orang Yahudi nggak punya konsep dosa asal seperti kalau orang Kristen baca kitab Kejadian, ada kejatuhan, lalu nanti ada redemption, terus consummation begitu ya. Grand naratifnya orang Yahudi itu bukan itu ya. Menurut teorinya Jacob Neusner ini ya, seluruh kitab Perjanjian Lama termasuk Taurat ya, 5 kitab Musa yang di awal itu
terkonsolidasinya adalah ketika dari pembuangan itu Nehemia dan Ezra itu kembali ke Yerusalem membangun Second Temple. Ya, begitu diberikan izin oleh Kores itu yang raja yang memberikan hak itu ya untuk kembali membangun Yerusalem lagi. Nah, sehingga jawaban yang dibutuhkan oleh orang Israel adalah kita tuh pernah kehilangan tanah kita dan dibuang ke Babel. Bagaimana supaya kita hidup sedemikian rupa di hadapan Tuhan sehingga kita tidak kehilangan tanah lagi. Jadi orang Yahudi membaca kisah Adam di Kejadian itu adalah ya, Adam ini kehilangan Taman Eden dan tidak pernah bisa kembali lagi ke Taman Eden. Ya, kita jangan seperti itu. Ya, lalu bagaimana kita membangun penyembahan kepada Tuhan di bait Allah ini ya, sehingga hukum kitab Taurat itu 5 yang awal itu membangun itu ya, bagaimana sih ritual-ritual di bait Allah, kitab Imamat gitu misalnya ya, dan kitab nabi-nabi dan ketubim ya, writings yang di belakang itu kitab hikmat dan lain sebagainya, itu adalah semacam komentari terhadap kitab Taurat yang secara terutama dihidupi oleh Yudaisme. Tapi pertanyaannya, membaca kitab PL buat orang Yahudi adalah tentang umat Tuhan, lalu tentang tanah dan tentang Allah. Ya, God, people, and land sebenarnya. Ya, jadi berbeda dari orang Kristen yang membaca kitab PL itu soal dosa, lalu menanti janji keselamatan yang dari Mesias, begitu ya. Nah, jadi apakah secara historical itu bermasalah ya? Nah, jadi kalau Jacob Neusner itu benar ya, bahwa memang kitab-kitab PL itu ditulisnya adalah post-eksilik ya, setelah pembuangan lalu kembali ke Yerusalem. Bukan berarti bahwa kisah-kisah yang terjadi sebelum itu tidak ada. Ada ya. Dan itu diwarisi oral tradition juga ya. Hanya kalau memang Neusner itu benar ya, kisah-kisah itu menginspirasi umat Israel bagaimana hidup di hadapan Tuhan dan menjawab pertanyaan yang relevan buat mereka pada saat mereka kembali dari pembuangan itu. Gitu ya. Sehingga kalau kita baca kisah di Kejadian ya, nama-nama sungainya yang di Taman Eden itu nama-nama sungai di Babel gitu. Ya, jadi rekonstruksinya Jacob Neusner itu ya, tampaknya sih cukup umum ya diterima bacaannya di kalangan rabbinic tradition dan Yudaisme itu seperti itu. Nah, kan tapi secara historical criticism jadi masalah ya, karena pertanyaan Bu Diana adalah, loh, kalau itu kitab ditulisnya post exilik ya, berarti itu kalau di historically ya, secara tahun itu tahun 538 sebelum Masehi begitu ya. Padahal mungkin kerajaan Daud itu 1000 sebelum Masehi dan kisah-kisah yang lebih kuno lagi sebelumnya itu terjadinya udah lama ya, tapi kisah-kisah itu terkristalisasi menjadi Taurat begitu ya pada zaman post eksilik ya. Jadi ada redaksi, ada kanonisasi, ada pengumpulan jadi satu begitu ya, dan terus itu diwarisi dalam bentuk kitab yang tadinya sifatnya oral tradition. Nah, terus ada masalah atau enggak begitu ya? Apakah kisahnya memang terjadinya seperti itu ya? Dan kalau Bapak Ibu baca rabbinic tradition ya, di dalam rabbinic tradition itu selain Torah ya, ada lagi bagian oral Torah yang diyakini diwarisi juga oleh Musa di Gunung Sinai. Itu dalam bentuk akhirnya ditulis di Talmud. Talmud itu penanggalannya ya, itu 400 sesudah Masehi. Itu yang Talmud yang ditulis di Yerusalem, lalu ada yang 500 sesudah Masehi itu ditulis di Babilonia. Gitu, tapi diyakininya di dalam rabbinic tradition itu diwarisinya oleh Musa juga di Gunung Sinai, hanya tidak ditulis sampai akhirnya di kanon di Talmud itu, begitu ya. Nah, terus ada kisah ya bahwa Musa ini belajar ya sama Rabi Akiva. Itu rabi yang di dalam rabbinic tradition gitu ya. Terus begitu belajar sama Rabi Akiva, Musa tuh nggak ngerti apa-apa gitu ya. Kok aneh sekali nggak ngerti ya apa yang diajarin ya. Nah, terus nanti ada temennya
yang belajar sama-sama nerangin ya hal-hal yang diterangin oleh Rabi Akiva, tapi diambilnya dari Taurat. Oh, baru Musa paham. Gitu ya, rupanya ternyata jadi moral cerita itu yang diwarisi di dalam Rabbinic Tradition itu adalah bahwa kisah Taurat itu dan ajarannya udah bergeser ya, sehingga Musa sendiri pun nggak paham lagi. Dia harus diterangin lagi dari Taurat baru terus dia jadi paham. Gitu ya. Itu lucu juga ya, kisah di dalam Rabbinic Tradition ada yang semacam itu ya. Kalau saya ceritain ke istri saya, dia bilang, tapi secara historical criticism mana bisa itu ya Musa belajar di kakinya Rabi Akiva, emang zamannya kapan gitu ya. Nah, kita tuh selalu berpikir selalu di dalam pola modern history begitu ya, yang mungkin orang-orang kuno itu beroperasinya tidak dalam pola-pola yang seperti kita gitu sih. Ya, saya tahu ini tetap mengganggu ya, karena kita nggak bisa shaking off semacam paradigma modernitas kita ya. Tapi mudah-mudahan pemahaman tradisional yang dipahami umat Islam terhadap bacaan ayat Qur'annya itu tetap bisa ditangkap ya. Ya mungkin saya ini aja. Saya nangkapnya tuh, jadi kalau saya bukannya bilang kayak kalau the Bible itu historically ya seperti itulah gitu ya, enggak juga gitu Pak. Saya juga memahami ada interpretasi gitu. Tapi ini yang saya ngelihat ada perbedaannya dengan mungkin Islam yang tadi mengenai pengilhaman gitu ya Pak. Jadi kalau kayak tadi contoh misalkan apabila kisah-kisah Daud misalkan itu ditulisnya post exilik gitu ya. Tapi kan itu sebenarnya saya ngelihatnya gini, regardless cerita Daudnya seperti apa gitu ya, cuman itu ada satu kejadian yang di-reinterpret gitu. Dituliskan ya, di-reinterpret jadinya seperti apa ya nggak tahu, tapi ada gitu. Jadi tidak membuang yang sebelumnya gitu. Apakah itu oral, apakah itu apa nggak tahu lah. Tapi kalau yang saya lihat bedanya dengan yang Islam itu bisa menghapus yang sebelumnya karena ini pengilhaman gitu loh Pak. Saya ngeliatnya kayak ada perbedaan di situnya gitu. Jadi ya itu sih Pak. Jadi saya ngeliat mungkin bedanya mungkin kalau Yahudi atau kekristenan itu kali. Saya nggak bilang juga kalau kayak misalnya contoh kayak Kejadian gitu ya. Ya itu lebih ke masalah interpretasi, apakah ini benar-benar historical 6 hari atau apa, itu interpretasi. Tapi ada gitu kayak cerita Yosua gitu ya, kota Ai lah, kota misalnya Jericho ya ada, meskipun mungkin kayak udah di interpretasinya tuh kayak itu tuh kota besar terus benar-benar 7 kali keliling temboknya runtuh gitu, padahal pada kenyataannya dulu mungkin nggak seperti itu, tapi di-reinterpret gitu. Tapi berdasarkan ada kotanya ini mungkin saya juga ini dalam bayangan saya kotanya ada, tapi ceritanya diceritakan ulang dengan yang mungkin agak ada nuansa yang berbeda. Nah, cuman kalau Islam saya ngelihatnya kalau sistemnya memang pengilhaman ya ada nggak ada ceritanya ya udah nggak matters gitu Pak. Saya ngeliatnya perbedaannya di situ kali ya. Iya. Ya beberapa komentar dulu ya. Jadi kota-kota yang di Yosua itu Ai, Jericho dan lain sebagainya itu ada ya. Yang sulit ditemukan secara arkeologis adalah bukti bahwa ada semacam perang besar-besaran, penghancuran besar-besaran dan pembunuhan massal ya. Which is buat Bible scholars modern itu agak melegakan juga ya, karena mungkin isu genosida gitu yang kita baca di kitab Yosua mungkin tidak benar-benar terjadi seperti sekeras itu yang dituliskan begitu ya. Nah, kalau yang Daud itu ada tuh bukti-bukti arkeologinya. Jadi arkeolog Bible begitu ya melihat bahwa bukti-bukti arkeologi itu mulai jelas begitu zaman kerajaan Daud ya. Jadi kerajaan Daud itu tampaknya cukup besar ya. Terus ada misalnya salah satu bukti arkeologinya ada lorong
saluran air yang dibangun, terus ada inscription-nya, ada tulisannya di sana. Mungkin tukang yang membangun itu ikutan menulis gitu ya, terus menulis tentang kerajaan Daud begitu ya. Nah, jadi bahwa kerajaan Daud itu ada dan besar tampaknya iya ya, terbukti dari bukti-bukti arkeologis juga, dan mulai kerajaan Daud ke belakang itu mulai jelas ya. Dan reinterpretasi itu ya, atau pemaknaan itu memang selalu terjadi ya, karena kan kita kebetulan di Alkitab kita juga ada kisah Daud itu ditulisnya di Tawarik ada, terus di Samuel juga ada ya. Lalu ada kisah Daud yang sangat memalukan dengan Batsheba begitu ya, tiba-tiba di Tawarik hilang ya. Jadi kisah Daud itu sendiri pun mengalami reinterpretasi ya. Mungkin kisah Daud yang dengan Batsheba itu berusaha menggambarkan juga betapa bobroknya ini ya, bahkan raja yang memahami isi hati Tuhan, kata Alkitab ya, the king, the man of God's own heart begitu, melakukan kekejian yang semacam itu begitu ya. Tapi begitu ditawarik, maka concernnya adalah kalau balik dari pembuangan ya, bagaimana kita membangun hidup ini lagi ya, dan apakah janji Allah tentang kerajaan Daud yang sampai selama-lamanya ini bagaimana kita hidup di dalamnya gitu ya. Sehingga persoalan kejatuhan Daud itu mungkin tidak sentral lagi dan tidak terlampau relevan ya untuk proyek tafsir pada waktu itu. Ya, sehingga kalau baca Tawarik dan kitab yang sebelumnya, justru yang lebih produktif adalah melihat perbedaannya tuh ya. Kan kita suka bosen ya, ini baca aku kayak baca ulang aja sih gitu ya. Tapi coba perhatiin baik-baik ya, di bagian mana tuh yang di omit ya, yang dihilangkan gitu ya, atau ada perbedaan. Nah di situ tuh message-nya itu lagi terjadi di situ sebenarnya. Kalau buat yang jeli baca Alkitab ya. Jadi reinterpretasi dan lain sebagainya memang selalu ada. Bukti-bukti arkeologi kita memang selalu tidak lengkap ya, tetapi juga ada ya. Nah lalu klaimnya Bu Diana itu ya tadi yang cukup keras ya, bahwa buat Alkitab Kristen tampaknya tetap penting historisitas. Saya rasa iya ya, karena buat umat Kristen juga kalau historisitas Bible itu memang benar-benar tidak ada groundingnya sama sekali ya. Ini cuman wishful thinking gitu aja ya. Ya berarti seluruh keimanan itu mungkin bisa kita buang ya. Jadi salah satu hal yang diyakini oleh umat Kristiani adalah bahwa kitab suci itu adalah witness dari histori yang benar-benar terjadi ya. Interpretasinya seperti apa, apakah setuju Yesus itu Tuhan dan lain sebagainya, itu bisa berdebat sepanjang hari begitu ya, tapi bahwa historisitas itu menjadi tumpuan keimanan itu rasanya iya. Nah, di dalam tradisi Islam, mungkin tradisi Islam memang tidak tumbuh di dalam historisitas yang semacam itu ya. Kalau historisitas yang terjadi di dalam tradisi Islam kan sirah nabawiyah ya, sejarah Nabi. Itu bahkan secara historical criticism juga dilihatnya cukup late ya, karena 150 tahun kemudian baru dirangkum dan ditulis oleh Ibn Ishaq begitu ya, dari sejak zaman Muhammad. Jadi itu cukup late. Hanya Qur'annya itu cukup singkat ya, karena begitu Muhammad meninggal langsung mulai terasa ada kebutuhan bahwa itu tuh perlu dikumpulkan dan ditulis ya. Jadi di zaman Abu Bakar konon udah dimulai pengumpulannya, tapi waktu di zaman Utsman baru terus jadi kanonnya, terus varian-varian yang lain dimusnahkan dan dibakar ya, supaya jadi satu saja begitu ya variannya. Nah, jadi itu tuh cukup cepat ya jangka waktunya tuh. Kalau dari sisi Qur'annya aja. Tapi kalau seluruh tradisinya berikut sirah dan hadits itu jadi memang panjang ya. Sehingga kalau sirah sama hadits memang kalau disoroti oleh historical criticism seringnya dilihat agak bermasalah. Ya, karena kalau sirah itu ditulisnya sangat late, 150 tahun kemudian, oleh sekelompok orang yang memang meyakini Quran, maka sejarah itu hanya ditulis untuk mengkonfirmasi apa yang sudah dipercayai sebelumnya. Ya, jadi ada semacam circular argument gitu di situ. Sejarah itu memang untuk mengkonfirmasi Quran, dan Quran akan mengkonfirmasi sejarahnya juga begitu ya. Nah, jadi hal yang semacam itu mungkin tidak terjadi secara identis di dalam Alkitab Kristen gitu ya.
Kalau Alkitab Kristen memang dilihat di dalam kanonnya itu berdiri sendiri, tapi ada kisah-kisah sejarah juga seperti catatan Josephus ya, catatan Early Church Father yang mengutip juga dan mengkonfirmasi ayat-ayat dari Alkitab yang diambil sebagai bukti eksternal historicity-nya begitu ya. Tentu di situ juga bisa banyak perdebatan karena ada kitab-kitab apokrifa juga ya, kitab-kitab pseudepigrafa yang lebih late ya, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, yang terus diwarisi juga di dalam komunitas tertentu ya. Dan juga ada yang kisahnya terus masuk ke dalam Quran ya. Misalnya kisah soal Yesus yang membuat burung hidup dari burung tanah liat itu ya. Misalnya ya, itu juga diambil dari salah satu Injil-Injil apokrifa itu yang cukup late ya, di abad keempat belakangan gitu ya. Nah, jadi apakah ada semacam perbedaan ya, feeling historisitas ya antara umat Kristiani dan umat Islam? Mungkin iya, mungkin sebagian karena tradisi kekristenan itu muncul bersamaan dengan modernitas ya. Dan bahkan mungkin Martin Luther dan seluruh gerakan reformasi itu termasuk yang memicu modernitas itu sendiri ya. Banyak analisis yang bilang begitu juga. Sehingga modernitas dan kekristenan itu cukup dekat relasinya, terutama yang Protestan ya. Mungkin kalau yang Katolik lebih mewarisi kali ya feeling-feeling yang dari medieval, tapi kalau Protestan itu sangat modern ya sebenarnya. Nah, kalau Islam friksi dengan modernitasnya ya, kalau mau dibilang ya, itu muncul justru karena tiba-tiba dunia modern didominasi oleh kekristenan. Padahal di zaman medieval ya, kelihatannya Islam itu naik dengan cukup tajam ya, mencapai zaman keemasannya, karena kan di dalam perang salib dan lain sebagainya itu suka juga menang begitu ya, pasukan Islam itu mendominasi, membuka daerah-daerah baru begitu ya. Lalu ilmu pengetahuan juga berkembang pesat di Arab ya, ada filsuf-filsufnya juga di dalam tradisi Islam begitu ya. Tapi begitu masuk ke dalam dunia modern, kenapa Barat dan modernitas itu warnanya justru menekan Islam ya, dan lebih didominasi oleh kekristenan, sehingga proyek modernitas itu ya yang memicu Islam modernis ya adalah bagaimana sebenarnya membuat Islam itu jadi relevan lagi sebenarnya. Ya, jadi kedekatan terhadap modernitas itu memang tampaknya ada perbedaan ya antara kekristenan dan Islam, simply karena dari sejarahnya, trajektorinya seperti itu. Tapi sekarang sih kita menghirup udara modernitas yang sama ya, atau mungkin menghirup udara posmo yang sama, nggak tahu ya, kita di ruangan kita lebih banyak udara posmonya atau modernitas ya, tergantung kita mau pilih yang mana gitu ya, dan kita bergulat ya dengan hal itu juga ya di dalam penghayatan agama kita masing-masing gitu. Iya, saya paham jawaban saya selalu lebih kompleks daripada yang diminta ya. Jadi mungkin nggak menjawab. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut kurang memuaskan, silakan ya kalau ada komentar atau pertanyaan lagi. Mungkin saya mau tunjukin satu ayat juga ya. Ini dari surah Maryam ya, surah 19 ayat 28 ya. Cukup interesting juga. Kalau yang surah Al-Maidah itu nanti ada minggu tertentu saya pilih cuplikannya seluruh surat Al-Maidah, nanti Bapak Ibu baca dan bisa nikmati ya. Kalau surah Maryam ini agak di belakang dan agak pendek, jadi saya lewatkan. Tapi saya mau tunjukkan satu hal ini ya. Ini dari ayat 28 nih. Ini dari Quran Web ID lagi. Nah, ini yang disapa di sini tuh Maryam, maksudnya Maria ibu Yesus ya, karena di atas di ayat-ayat 21 ya misalnya adalah kisah di mana Maria itu didatangi oleh Jibril dan dibilang akan mempunyai anak ya. Lalu Maria tuh bilang, bagaimana mungkin ya, padahal tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Begitu ya, ini ayat 20 ya. Jadi ini kisah tentang kelahiran Yesus dari perawan Maria sebenarnya. Tapi ayat 28 ya, tiba-tiba kalau yang orang Kristen biasanya suka heran ya baca bagian ini ya.
Ayat 28 ini masih tentang Maria ibu Yesus ya, tapi bunyinya adalah wahai saudara perempuan Harun, maksudnya Maria ya. Ayahmu bukan seorang yang buruk peranggai dan ibumu bukan seorang perempuan bezina. Gitu ya. Nah, ini kisahnya Maria pulang ke kampungnya terus menghadapi tekanan ya karena sekarang dia kok punya bayi di luar nikah begitu ya. Lalu ini ada ayat ini muncul ayat 28 ya. Tapi yang membuat kita bingung adalah kenapa saudara perempuan Harun begitu ya. Terus kalau buat orang Kristen yang baca Alkitab PL itu menduga ya, loh kan Musa dan Harun itu punya saudara perempuan namanya Maryam juga begitu ya. Jangan-jangan ini mix up nih Quran ya. Kembali historicity-nya itu kayak salah paham. Begitu ya. Karena ini kan kisah yang sangat kuno ya, dari PL tiba-tiba dibunyikan lagi tapi terus salah paham ya. Nah, ini interesting nih jadinya ya. Tafsirnya apa? Begitu ya. Ini kalau kita lihat tafsirnya ya di bagian ini ya. Misalnya tafsir Kemenak gitu ya. Nah, jadi di sini ya, ini mulai dari paragrafnya ini ya, diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syubah ya. Jadi dalam tafsir ini mengingat ya satu riwayat dari Al-Mughirah bin Syubah yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Najran di negeri Yaman, di mana terdapat orang-orang Nasrani. Ya, jadi interaksinya kepada orang Kristen nih justru ya di dalam tafsir ini. Dan mereka bertanya kepadanya, mengapa kamu membaca di dalam Al-Quran, hai saudara perempuan Harun? Padahal Harun dan Musa itu hidupnya lama sekali sebelum lahirnya Isa putra Maryam. Ya, ini pertanyaan orang Kristen modern juga kalau baca kitab itu gitu ya, bagian ayat itu ya. Nah, Al-Mughirah tidak sempat memberikan jawaban dan ketika beliau pulang ke Madinah dan menghadap Rasulullah, beliau mengemukakan pertanyaan itu. Oleh Rasulullah SAW dijawab, mengapa kamu tidak memberitahu mereka bahwa kebiasaan mereka orang Israel suka menyebut-nyebut nama para nabi dan orang-orang saleh sebelum mereka. Gitu ya. Jadi ini jawabannya nih. Bahwa memang itu kebiasaannya aja orang Israel itu, hai Maryam, saudara perempuan Harun gitu. Itu suka menyebut orang-orang dari masa lampau. Gitu penjelasannya ya. Ini tafsir Kemenak ini cukup cukup simplistis begitu ya. Kalau kita baca Quran terjemahannya ini Oxford ya dari Abdel Halim gitu ya. Misalnya di situ ditawarkan di catatan kakinya beberapa alternatif yang lain ya. Misalnya ya bahwa saudara perempuan Harun ya, sister of Aaron itu ya, itu mungkin maksudnya adalah kamu tuh dari sukunya Harun. Begitu ya. Itu mungkin tafsir yang lebih bisa diterima ya di Oxford begitu ya. Atau bisa juga memang Maria itu yang disapa di situ memang benar-benar punya saudara laki-laki namanya Harun juga. Begitu ya. Jadi itu kan bukan hal yang tidak mungkin ya karena Harun juga nama yang cukup umum gitu ya di Israel ya. Jadi tebakannya Abdel Halim di Oxford seperti itu ya. Mungkin memang punya saudara laki-laki Harun juga atau itu maksudnya adalah dari sukunya Harun itu Maria begitu ya. Nah, kalau Kemenak jawabannya terhadap tafsir itu begitu. Ya, tapi kebetulan di tafsir Kemenak itu menggambarkan juga kebingungan orang Kristen kalau baca ayat yang semacam itu ya, karena tiba-tiba historisitasnya jadi pertanyaan ya. Kenapa? Karena Harun sama Musa jauh banget ya masa hidupnya dari Maria yang ibunya Yesus, kok bisa tercampur jadi satu di dalam ayat itu. Itu mungkin terkait juga ya dengan pertanyaan historisitas dari Bu Diana. Jadi ada artefak-artefak yang memang cukup menimbulkan berbagai pertanyaan tafsir di Quran. Nah, ini kita udah injury time ya. Tapi saya mau pakai beberapa menit ini ya untuk memperlihatkan halaman 21 ya dari bukunya Pak Bambang Ruseno ya. Nah, ini ya. Di halaman 21 ini beberapa texting dari Bapak Ibu mencermati ya bahwa agama Islam memberikan ya hal yang dibutuhkan pada saat itu di zamannya gitu ya. Jadi agama Kristen yang beredar di Jazirah Arab complicated ya, apalagi kalau mesti ngomong soal dogma Tritunggal dan lain sebagainya. Di pihak lain Islam muncul dengan menjanjikan banyak hal yang menarik ya. Dogmanya sederhana,
mudah dimengerti ya. Lalu ada kesamaan derajat sosial ya, sementara orang Yahudi dan orang Kristen di dalam ayat-ayat Quran sering terlihat sombong, arogan karena ini bangsa yang punya kitab, punya nabi, sedangkan bangsa Arab itu tidak punya kitab, tidak punya nabi ya. Nah, Islam itu muncul dengan kesamaan derajat sosial, begitu ya, tidak membedakan kasta-kasta dan arogansi seperti orang Kristen dan Yahudi yang dihadapi oleh orang-orang Arab di Jazirah Arab itu ya, sehingga membangkitkan rasa kebanggaan, kepercayaan diri dan nasionalisme kebangsaan Arab ya, karena kitab sucinya diberikan khusus di dalam bahasa Arab untuk orang-orang yang berbahasa Arab juga ya. Sehingga bukanlah suatu hal yang mengherankan kalau ketika mula-mula memasuki Mesir, Islam disambut dengan baik oleh gereja monofisit yang telah terlalu lama di bawah penganiayaan pemerintahan Bizantium, ya, kekuasaan penjajah. Hal serupa terjadi ketika Islam menyerang Persia. Islam juga disambut dengan baik oleh gereja Nestorian yang berada di bawah penganiayaan kekuasaan Sasanid yang menyembah berhala. Ya, jadi beberapa texting Bapak Ibu ya menggambarkan mungkin agama yang cuma cenderung memenuhi kebutuhan manusia sebagai lebih rendah begitu ya. Tetapi sebenarnya pada kenyataannya di dalam sejarah perkembangan agama sering sekali memang agama yang menjawab ya relevansi kebutuhan pertanyaan di zamannya itu yang memang akan berkembang sih. Ya, reformasi kan juga begitu ya, Protestantisme itu ya. Ketika surat pengampunan dosa itu diteriakan di Jerman dan orang-orang yang hidupnya udah susah terus merasa dizalimi juga ya dengan diiming-imingi ya, kalau kamu memberikan uang dan gemerincing uang itu jatuh ke dalam kotak persembahan itu, maka jiwa yang ada di dalam siksaan purgatori itu akan terlepas ya dan masuk ke dalam surga gitu ya. Apa kamu tidak kasihan ya sama ayah ibumu ya yang sedang menangis menderita di dalam api penyucian purgatori ya? Ayo kasih uangnya ini ya ke dalam kantong persembahan Roma ini ya. Dan Luther itu kan melihat hal semacam itu sangat kejam ya terhadap orang Kristen di Jerman ya, sehingga dia melawan habis-habisan ya seluruh tradisi itu dan seluruh doktrin yang ada di belakang itu, begitu ya. Dan itu menjawab ya kebutuhan orang Kristen di Jerman ya. Lagi pula terus muncul teknologi modern ya, teknologi percetakan ya, mesin cetaknya Johann Gutenberg juga ya menjadi katalisator ya masuk ke dalam dunia modern, karena tiba-tiba tulisan Luther itu bisa dicetak dan dibaca luas ya. Bahkan kalau dia kalah berdebat ya sama lawannya yang dikirim dari Roma, kalau bacaannya udah tersebar luas di masyarakat, bacaan itu tetap menjadi populer begitu ya. Jadi apa benar ya agama yang menjawab relevansi pertanyaan yang ada di masyarakat itu lebih rendah begitu misalnya ya. Dan kalau kita ingat misalnya Paulus begitu ya, di dalam tradisi Yahudi. Oh, Pak Riki harus pamit nih karena ada kegiatan lain. Iya, silakan Pak. Di dalam tradisi Yahudi kan orang yang percaya harus disunat ya, dan orang-orang Yahudi yang Kristen di kitab Galatia kalau Bapak Ibu baca memaksa orang-orang Kristen yang lain yang non-Yahudi untuk disunat juga. Terus tiba-tiba Paulus bilang nggak usah disunat karena di dalam Kristus itu kehidupan itu jadi berbeda, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka begitu ya. Nah, itu menjawab pertanyaan dan relevansi di zaman itu dan khusus misinya Paulus itu begitu ya. Apakah itu lantas lebih rendah? Mungkin saja orang Yahudi yang lawannya Paulus akan lihat, loh itu kan agama yang lebih disimplifikasi ya, nggak usah disunat. Agama apa itu begitu ya? Pasti lebih rendah kualitasnya begitu ya. Mungkin aja Paulus menghadapi tuduhan-tuduhan semacam itu ya, sehingga ya Paulus harus berteologi ya dan menulis seluruh kitab Galatia dan kitab Roma itu ya untuk mempertahankan pemahaman Injil yang dia punyai begitu. Ya, jadi kompleksitas perkembangan agama itu serumit itu ya, terlibat di dalam realitas sosial politik di suatu bangsa ya. Sehingga memang kalau kita baca secara historical selalu kejadiannya seperti itu. Ada komentar, pertanyaan sebelum kita akhiri?
Ya, mungkin cukup ya. Kita juga udah injury time. Chapter selanjutnya untuk bacaan Bapak Ibu udah tersedia di G-Class. Terus kita nantikan lagi textingnya yang menarik dari Bapak Ibu. Terus minggu depan kita ketemu lagi untuk kita diskusikan. Ya.